Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat malam classmate. Apa kabarnya malam hari ini? Wah, semoga sehat selalu. Jangan lupa berolahraga. Kita sudah malam nih, sudah malam. Waktunya istirahat, waktunya kita nambah ilmu, gitu ya. Jadi kita ketemu lagi pada malam hari ini. Perkenalkan dulu ya. Lupa kenalan gitu ya. Oke, perkenalkan nama aku Habib Prasetyo, udah pada tahu ya, salah satu tim moderator kelas bersama yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan. Oke, sebelumnya biasa kita menjelaskan dulu nih, apa sih itu kelas bersama? Kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dengan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu. Tidak hanya dengan membaca, koleksi yang ada namun juga akan memberikan ruang untuk belajar bersama. Oke, itu kelas bersama. Dan teman-teman juga selain kita mendapatkan ilmu, kita juga sebenarnya bisa juga untuk sharing bersama nanti di channel YouTube. Mungkin bisa teman-teman classmate bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada saat kegiatan kita berlangsung malam hari ini. Oke, di episode ke-67 ini, di Ngobrol Asik di Rumah Aja, Rabu 23 Juni 2020, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 9, masih bersama aku, akan mengangkat tema Sensori 1, Kenal Gerbang Belajar Visual. Apa sih? Oke, kalau gitu, sebelum kita masuk, saya akan bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah seorang praktisi neuroscience terapan. Mungkin kalau dibaca CV-nya ini banyak sekali itu ya. Tapi udah nggak asing lagi buat classmate semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan saja Bunda Ana Gracia. Halo Bunda, Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, apa Apa kabar Bunda? kabar? Kabar baik, kabar baik. Sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Terkendali. Terkendali. Ngelihat wajahnya Bunda tuh fresh terus. Alhamdulillah. Oke, Bunda Itu kita diobatin kita sama komentarnya Mas Habib. iya. Kita tuh harus menjadi penyemangat. Oke, biar terus semangat. Oke, Bunda kita Bunda mungkin mau sapa dulu teman-teman classmate yang sudah Ya, hadir. Udah banyak ya. banget nih. Silakan Bunda. Halo, halo classmate semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Senang ketemu lagi di Selasa rutin kita. Yes. Oke, teman-teman classmate, hari ini kita akan membahas tentang ya ini sudah di bidangnya Bunda nih. Tentang sensori 1, kenal gerbang belajar visual. Oke, pastinya materi ini udah banyak ditunggu-tunggu buat classmate ya, yang profesinya biasanya guru, pendidik PAUD maupun ya praktisi-praktisi di bidang neuroscience gitu ya. Silakan Bunda, kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Gini, Mas Habib, Ya, kita bolak-balik di bidang neuroscience itu ditanya tentang gimana sih otak itu ya. ya. Kadang-kadang, sepertinya gampang kita mengerti, tapi di lain sisi juga baru dengar kata otak aja udah, ngeri gitu ya. Sampai Ya, orang-orang betul. udah ngerasa, "Susah deh," katanya. Memang iya, otak itu adalah hadiah yang luar biasa, yang Allah berikan kepada manusia. Karena otak manusia itu memang unik sekali, kemampuannya dahsyat. Eee, Satu hal yang menarik adalah, mmm, otak ini dia punya kemampuan untuk merespon dan
tugas utama dari si otak ini kan kerjaannya adalah membuat kita sebagai manusia itu hidup. Jadi jika ada ancaman kita bisa menghindar atau melawan ancaman Ya. itu. Jika terjadi sesuatu yang mengganggu kita bisa mengatasi, kita bisa cari solusi dan lain-lain. Itu semua kerjaan dari si otak. Tapi yang unik adalah bagaimana otak tahu tentang hal-hal tadi. Kalau tidak ada yang ngasih tahu otak nggak Ya. akan tahu. Kalau Mas Habib nggak dikasih tahu acara Ya. hari ini, Mas Habib ya nggak akan muncul untuk nemenin saya hari ini gitu. Ini Iya, kan berarti betul. mesti ada yang ngasih tahu kan, Mas? Nah, Betul. Mas Roland ngubungin Mas Habib dengan segala cara gitu. Mungkin cara pertama dia WA, kok WA-nya centang satu nih katanya gitu kan. Wah, kenapa Kagak nih kagak dibaca nih. nyambung-nyambung? Oh, dia Nggak email. nyambung-nyambung ya? Wah, dia email Oke. tungguin kagak sabar gitu kan. Iya, betul. Dan ada berbagai media komunikasi lain mungkin dicoba. Nah, itu kalau dijadikan analogi untuk bagaimana si kerja otak itu menerima info, menerima stimulus, itu bahasa kerennya. Menerima rangsangan dari luar bahwa ada sesuatu yang harus direspon. Nah, semua cara yang ada dari luar itu masuk ke otak, itulah yang disebut dengan gerbang masuk dan dikenal dengan sebuah istilah namanya sensor system. Jadi dia mirip radar gitu loh, Mas. Iya, Ngeng, ketangkep gitu kan. Iya. Nah, sensor system ini terutama adalah indera kita. Jadi ada 5. Kan kita punya panca indera kan ya. Jadi ada 5. Betul. Nah, tapi di luar 5 indera ini juga ada sistem yang sudah merupakan sebuah rangkaian. Itu adalah unsur keseimbangan dan gerak. Itu nanti kita bisa obrolin deh. Tapi saya kali ini kepengen fokus untuk membahas salah satu dari sistem dan alat sensor itu, itulah visual, yang penglihatan. Karena ternyata si penglihatan ini bukan hanya untuk menerima informasi dalam bentuk gambaran yang kita tangkap, tetapi dia juga punya fungsi-fungsi yang lain. Makanya pengen diobrolin malam ini, Mas. Oke. Baik, gimana Bunda? Kita sekarang pertama kita nih nggak membahas tentang organ matanya ya Bunda ya. Kita lebih bahas pada bagaimana menangkap informasi kemudian diterima ya gitu ya sama otaknya. Saya ini sebenarnya awam banget sama yang otak gitu ya Bunda ya. Tapi ketika berbicara tentang neuroscience yang ada di benak kepala saya tuh kayak bagaimana dari visual kemudian menjadi sebuah tindakan. Itu aja sebenarnya saya konsepnya seperti itu aja gitu menarik, kan. menarik. Gitu, Iya juga. menarik gitu bener ya. banget sih, bener banget Mas Habib. Jadi itu cepetnya. Jadi instannya itu kita lihatnya tuh gitu. Instannya seperti itu, bahwa betul. Ada sesuatu yang dilihat lalu beresponlah dan itu menjadi sebuah tindakan, bener banget. Tindakan itu bisa dalam bentuk tindakan action dalam gerak, action dalam mikir gitu kan. Keputusan yang diucap itu memang betul sekali. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit nih ya, Mas Habib ya. Ya. Selain mata itu memang punya tugas untuk menangkap segala sesuatu yang ada di luar tubuh manusia dalam bentuk pantulan-pantulan cahaya yang ada perbedaan-perbedaan, wah pokoknya gelombang cahaya bla 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 gitu ya ceritanya ya. Tapi di luar itu semua yang bisa kita pelajari lah itu di biologi dan mungkin ahlinya lah dokter mata yang ngobrolin soal itu ya Mas ya. Tapi kalau buat kita yang adalah pelajar, pekerja, orang tua, pendamping anak-anak gitu ya, pengasuh, menjadi sangat penting untuk bisa mengenali penglihatan dari anak-anak yang kita dampingi. Karena ini seringkali terluput. Saya beberapa kali dalam beraktivitas, saya mungkin mendalami hal ini karena saya sendiri punya keluhan, Mas. Sekarang ini kondisi saya di mata aja,
itu kering banget. Nanti tiba-tiba dia berair tapi bola matanya itu bisa tetap kering gitu. Jadi airnya itu tidak membasahi keseluruhan tapi cuma ngalir Keseluruhan tubuh dari dari lubangnya lubang langsung di keluar, pinggir itu ya. tapi malahan ke dalamnya kurang gitu. Jadi rasanya terganggu sekali. Nah, satu terasa keset mata, apa sih bahasa Indonesia kalau keset, Mas? Iya, Rasanya tuh keset. kering ya. Satu ya, Kering Mas betul. ya. Itu udah satu kerasa. Kedua, ternyata yang terasa adalah pada waktu membaca atau melihat sesuatu dan mata ini harus bergerak kanan kiri, itu di sekitar rongga mata sampai ke pelipis ini, ke kening kita, itu bisa terasa letih sekali. Nah, betul. memang bagianku di neuroscience terapan tuh ya, bagian obok-obok ya. Jadi saya baca-baca, saya cari-cari dong, Mas. Kenapa gue begini nih ya? Kenapa saya ngalamin yang seperti ini? Dan saya makin menekuni apa yang saya pelajari di neuroscience ini. Ternyata mata ini tuh dipegang. Jadi ibarat bola tuh benar-benar, Mas, dia dipegang sama otot. Dan otot yang megang itu ada 3 pasang. Otot yang horizontal di kiri kanan megang. Lalu ada otot yang vertikal atas bawah. Jadi ini bola mata ya, itu dipegang sama otot gitu. Terus ada otot yang melingkar dari samping ke samping itu, yang membuat mata kita itu jadi bisa berputar. Bisa Nah, berputar jadi ya. kalau kita ngelihat ke atas tuh bisa lihat ke samping, ke bawah, itu muter lagi lihat ke atas. Aku sekarang lagi nggak sanggup melakukan itu karena lagi ada gangguan. Nah, ternyata memang kalau kita terjadi gangguan di bola mata ini, kering, berair, pedih, atau ototnya itu tidak sama. Misalnya nih, kalau kita diminta ya, Mas, ya, angkat satu tangan, terus kita ngobrol nih, ini tangan diangkat terus, bentaran kan kram ya. Nah, kiri sama kanan, kanannya kram, kirinya enggak. Itu kalau kita mau melakukan pekerjaan apa-apa tuh akan jadi beda. Karena ada, aduh badan gue sakit sebelah nih gitu ya. Nah, mata tuh ternyata sama. Jadi kalau ada salah satu dari 3 pasang otot yang mengalami keletihan yang beda, itu membuat si gerakan bola itu berubah, itu mengakibatkan gangguan sampai ke kepala, sampai ke tengkuk, itu nggak nyaman semua. Nah, saya lagi membayangkan kalau seorang anak mengalami hal itu dan kita nggak memahaminya. Jadi saya jadi sering mengamati anak-anak dan saya mengajak mereka untuk tenang. Paling enak, saya sekarang lagi bantu Mas Roland juga nih, urusan dongeng-mendongeng. Cuman begitu mesti ngeliatin berlama-lama cahaya, wah langsung sakit kepalanya ya. Baca tulisan, wah pening gitu. Saya lagi membayangkan anak-anak mengalami hal yang sama. Padahal Mas, zaman sekarang ini, anak-anak dengan stay at home, mereka kan screen time-nya agak nambah ya. Iya, betul. Bukan karena main, tapi banyak pelajaran kan jadinya kita lewat gadget kan. Iya, betul. Ukurannya kecil, Mas. Nyalanya nggak selalu diatur. Dan mereka mesti melihat yang biasanya di sekolah, wah bebas ngelihat guru tuh jauh, wah teman hai jauh gitu ya. Sekarang tuh deket-deket gitu. Zoom. Kita kalau nggak nekat-nekatan nih, ini saya barangnya kecil tapi saya jauh-jauhin aja gitu. Karena kalau nggak saya nggak bisa lihat wajahnya Mas Habib juga. Burem nggak jelas. Jadi Mas, ternyata itu mempengaruhi kita secara emosional. Ketidaknyamanan itu juga mengganggu interaksi. Jadi saya lalu melihat bahwa, anak-anak, apalagi kalau itu anak-anak masih usia dini ya, yang belum bisa bilang, matanya nggak enak, dia belum bisa ngomong. Iya. Karena dia belum punya experience sebelumnya dan dia, ya ibarat kalau kita dikasih pare, kita nggak pernah tahu manis, kita tahu makan pahit ya dimakan aja dong gitu ya. Anak kecil kan belum pernah mengalami masa-masa, wah bisa lihat enak gitu. Dia sekolah aja baru sebentar kali di PAUD tuh ya. Iya, betul. Tahu-tahu udah mesti stay at home sekarang. Iya. Itu dia nggak cerita bahwa dia mengalami gangguan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, mengobservasi dengan baik, kenapa tuh kelopak matanya kedipnya lebih sering? Kedip-kedip.
Nah, Atau, nah itu bisa kenapa itu tuh? sering. Kok tiba-tiba dia jadi sering ngangkat alis gitu? Udah ya. Atau, loh, kenapa Hmm. jadi kucek-kucek melulu? Jangan cepet-cepet memvonis, itu Hmm. debu tuh, oh bulu mata tuh. Jangan terlalu Hmm. cepat Hmm. memvonis begitu gitu. Hmm. Kenapa Iya. nggak kita perhatikan? Salah satu tips saya Hmm. itu adalah Hmm. coba kita minta anak itu untuk ngelihat ke depan, ngelihat ke kita Iya. gini mas. Iya. Habis itu bola matanya jangan goyang-goyang, tapi kepalanya suruh noleh kiri kanan. Oke. Tapi Oke. matanya suruh tetap lihat depan. Oke. Itu ternyata nggak gampang. Jangankan anak, dewasa aja banyak yang saya minta begitu, bengong dulu gitu. Nah itu matanya ikutan goyang tuh. Heeh. Coba Oh, matanya diem, kepalanya aja yang oh goyang. gitu. Kepala Nah, goyang. iya, itu salah satu yang kita bisa lihat bahwa ternyata kendali kita terhadap Ya. kemampuan untuk menatap, Iya. ya, Oke. melihat sesuatu dengan tidak menggerakkan lagi pandangan kita, tapi menggerakkan kepala sehingga mata tatapan kita itu biar otot yang bekerja, itu nggak selalu bisa. Bahkan saya sering Hmm. melihat ada anak yang kemudian bola matanya terus jadi beda, nggak kembali. Nah, Hmm. sekarang kalau kalau saya ngajak teman-teman berimajinasi, sebetulnya tadinya saya Ya. pengen eksperimen, tapi waktu saya coba Ya. sendiri lucu. Ternyata nggak bisa ditampilin. Nggak bisa Oh ditampilin iya karena iya. lampunya mesti Iya iya. mati. Jadi kalau pakai Oh senter ya. 2, coba Ya. pakai senter 2, lalu di Heeh. tempat yang gelap gitu ya, kita sorot, Mhm. kan senter itu Mhm. jadi membentuk cahaya Iya, ada bayangan dan ada yang Mhm. terang ya. Mhm. Nah itu terangnya Mhm. kan jadi begini bisa ya kalau 2 senter. Iya. Nah, Iya. terus kalau kita goyangin senternya bisa gini. Tapi Hmm. kalau kita cukup terampil menggerakkan senter itu, dia bisa jadi satu sinarnya. Hmm. Itulah tugas spotlight kalau lagi di panggung-panggung. Spotlight. Nah, Iya. kalau di panggung-panggung tuh ada narasumber, ada artis, ada gitu kan, Mhm. pakai Mhm. Mhm. yang Mhm. jago tuh Lampu sorot ya? Iya. Iya. ahli-ahlinya tuh, set, Lighting lighting. itu, wis, fokus ya, bagus, keren. Mas Iya. seharusnya mata manusia itu ngelihatnya seperti lighting itu, pet, fokus. Hmm. Nah bisa dibayangin nggak kalau ternyata ototnya nggak balance, itu dia Mhm. ngelihatnya jadinya nggak fokus, tapi dia ngelihatnya Oke. jadi seperti ada 2. Ada 2. Betapa sulitnya seorang anak kalau itu dia alami. Oke. Anak usia dini, saya ngomongnya sementara di anak usia dini dulu deh. Iya iya. Kalau sistem untuk memasukkan info ke otaknya aja udah error, nggak kelihatan. Kelihatannya oke-oke aja, Iya. manusia kita yang tidak tidak peka, yang nggak pernah dengar ini sebelumnya, saya yakin abis ini sih, Mas Habib dan Searching-searching. classmate semua jadinya, pada melototin mata deh. Tapi itu penting, itu penting. Oke. Jadi coba pahami dan lihat gerakan bola mata, karena itu, eee, mempengaruhi kenyamanan otot, kenyamanan, ketegangan atau relaksasi dari kepala dan tengkuk kita, dan juga mempengaruhi sampai ke emosi. Jadi bayangkan seorang anak, kalau dia, tidak memiliki kenyamanan yang cukup, lalu masih tetap di ngotot kita ya, "Ayo Iya. belajar, ayo lihat ini, ayo Heeh. sementara dia tidak nyaman. Mhm. Itu bisa bisa berdampak, efeknya lebih kepada negatifnya itu seperti apa? Atau mungkin kalau sudah bisa atur dengan cara yang seperti Bunda jelaskan, dampak positifnya itu seperti apa, Bunda? Oke, dampak negatifnya ya. Mhm. Negatifnya Oke. adalah kalau kita punya keluhan bukan di bola mata sekali lagi, itu Mhm. biar Mhm. urusan dokter deh ya, tapi Iya. yang kita daily, Iya. bisa observasi dan bisa Mhm. peka sebetulnya itu adalah Mhm. si gerakan bola matanya itu, Oke. kemudian kelopak mata tadi ya, Oke. lalu, kita juga bisa menanyakan lah, apakah Mhm. terasa kering air matanya, Mhm. Mhm. cukup nggak tuh. Mhm. Tapi saya concern sekali dengan si gerakan bola mata yang artinya otot itu, Mas. Mhm. Eee, dengan si otot tadi itu, kalau kita lihat bahwa seorang anak sesekali
sepertinya nggak Ya. sering, tapi sesekali bola matanya itu nggak seperti tadi, Mm-mm. punya kemampuan fokus, ya. Ya. Lalu kalau kita iseng-iseng kan, waktu kecil pernah main juling-julingan nggak sih, Mas? Iya, jadi pakai gini, biasa begini nih. Pakai gini kan? Oh iya, Iya. benar. Ternyata itu Iya. adalah salah satu latihan bola mata untuk otot. Oke. Maka anak-anak main gitu tuh ada baiknya gitu, walau ya Oke. nggak boleh terlalu sering ya, tapi itu Iya, ada nanti nggak baiknya. balik. Nanti nggak balik. Nah, Betul. kemampuan bola mata kita untuk menengok kiri, kanan, atas, bawah, berputar gitu ya, Oke. melihat yang jauh, kemudian melihat yang Mm-mm. dekat, yang kecil. Iya. Kalau itu terlatih dengan baik, membentuk kelenturan pada si otot mata. Mm-mm. Dampak positifnya bukan hanya bisa melihat dengan baik, nyaman, Oke. Oke. memiliki juga kenyamanan pada relaksasi pada semua Mm-mm. area di kepala sampai ke tengkuk dan bahu, Mm-mm. itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan kita, Mas. Oke. Minggu depan kita akan ngobrolin soal pendengaran. Oke. Ini berteman erat minggu ini sama Iya. minggu depan. Oke. Karena bola mata yang dipegang oleh 3 otot tadi, Mm. itu juga mengirimkan sinyal ke organ keseimbangan yang Mm. adanya di belakang telinga, Mm. yang bentuknya cincin, dan Mm. cincin itu posisinya sama dengan si otot tadi, horizontal, Oke. vertikal, sama yang melingkar. Oke. Jadi, itu akan merespon posisi kita kalau misalnya, Mas sekarang Mm. posisinya duduk, terus badannya Mm. dimiringin gitu. Dimiringin Oh, salah. semuanya. Miringin Oke. lagi gitu ya. Nah, pada waktu dimiringin, jika kita miring sampai ke titik kritis, Ya. tangan ini akan tiba-tiba Oh, refleks. bertumpu megang. Nah, Iya, refleks. refleks ya. Itu bukan pekerjaan sederhana. Di otak kita, badan ini akan mengirim sinyal yang salah satunya jangkarnya dilihatnya oleh si mata, sinyalnya ditangkap oleh si otot-otot tadi dan kirim ke otak juga. Dan Mm. itu yang membuat kita punya respon kemudian. Mm. Jadi keseimbangan juga dipengaruhi oleh mata. Mata. Yang biasanya mampu melihat dengan biasa, normal, reguler, Ya. kemudian punya gangguan penglihatan jadi burem, itu juga punya gangguan keseimbangan sesaat sampai dia mampu adaptasi lagi. Maka anak-anak itu penting sekali ya kita perhatikan bola matanya, Oke. gerakan bola matanya Ya. sebagai sumber informasi masuk ke otak. Oke. Eh, Kemudian gini Bunda, ketika Mhm, kita sudah tahu ya dampak negatif tadi ya Bunda ya. mhm, Biasanya orang tua nih sudah mengerti nih, kan dari Bunda ini sudah mendapat pemahaman seperti ini. mhm. Namun ada seringkali orang tua ini masih apa ya, eh, membiarkan anak itu dengan leluasanya menonton TV seharian, kemudian Mmm, anak itu terlalu fokus ya. yap, Dan biasanya itu kan ada yang namanya kalau nggak salah apa ya namanya saya lupa gitu. Yang sinar biru ya itu seperti apa mmm, ya Bunda ya? ya ya, eee, Nah, cahaya yang dimunculkan, kita bisa melihat itu karena pantulan-pantulan cahaya. iya. Tapi jika pantulan cahaya, tidak hanya urusan cahaya, urusan apapun, Mhm, jika itu mhm, terlalu terus-menerus konstan, itu mhm, akan mengganggu. Karena oke. sama seperti ini pepatah lama nih Mas, Iya, pepatah lama. iya, Batu iya, ditetesin air terus-menerus aja lobang. batunya bisa Jadi hancur juga. ada Mhm, sesuatu yang konsisten, repetitif, tanpa ada variasi yang lain, itu bukannya baik, tapi bisa cenderung merusak. Maka mmm, melihat segala sesuatu hanya lewat benda yang mengeluarkan cahaya. Nah, ini adalah mhm, TV, tablet, mhm, handphone, mhm, handphone. game apa segala Mhm, mhm, itu kan mengeluarkan cahaya ya. Bukan dia mhm, memantulkan cahaya, tapi dia mhm, mhm, memproduksi cahaya. Whatever deh mhm, namanya, mhm, saya nggak mau terlalu iya, teoritis banget deh malam ini gitu ya. mhm, mhm, Tapi mhm, itu kan berarti ada cahaya konstan yang diterima oleh si mata. Itu akan mhm, berpotensi mengganggu. Mata kita itu harus punya variasi yang banyak.
Jadi Oke. antara melihat pada sumber benda yang mengeluarkan Mhm. cahaya dengan melihat pantulan cahaya yang lebih besar, dengan melihat, eee, kadang-kadang melihat dalam kegelapan, Mhm. yang berarti melatih untuk menemukan cahaya yang kecil. Oke. Itu semua penting bagi Oke. kesehatan mata. Oke. Kalau misalnya memang ya Bunda ya, ketika kalau di rumah ya, terutama saya gitu ya, ketika ada nyala TV, kemudian lampu dimatikan, itu sebenarnya eh, yang benar itu ketikanya menyalakan TV, kemudian Mmm, lampu menyala atau lampu harus dimatikan, Bunda. Karena setahu saya ya, ketika dimatikan tuh justru mata terlalu fokus di cahaya itu gitu ya, Bunda mhm kan jadi mhm, cepat sakit malah betul saya gitu. Gimana betul. menurut Bunda? Nah, Sebaiknya memang karena itu kan mm, cahaya buatan ya, cahaya iya, buatan itu harus diimbangi dengan oke, pantulan yang ada di sekitar-sekitar. Maka sebaiknya oke, ruangannya punya cahaya lain. punya cahaya lain. Iya, supaya tidak hanya dari sumber cahaya yang keluar dari layar itu, Oke, gitu ya. oke, Tapi ada pantulan yang lain-lainnya yang mengimbangi. Sehingga kan kita kalau nonton juga kan mata nggak terus ke situ ya. Ada oke. ngelirik ke kiri, ke kanan Heeh, gitu. Jadi kanan. ada pantulan yang lain yang mengimbangi. Tapi kalau yang lainnya gelap dan kita hanya fokus, Ya, pilihannya itu adalah kita memang ke bioskop aja. Karena itu oke. layarnya gede sagaban-gaban Besar gitu itu kan. ya. Iya, Besar segede gaban. sehingga jadi cahayanya kan nggak kecil gitu Oke, ya, tapi membutuhkan gerakan mata kita juga yang luas oke, Bunda. dan Kalau terbatas dong waktunya. betul, betul, sangat terbatas. Bunda, bisa nggak sih kalau tiba-tiba ada beberapa sensor mata itu yang terputus gitu? Misalnya Mmm, sudah eh, ketidakseimbangan mata gitu ya Bunda ya. Misal atau mungkin ada kasus mereka melihat tuh sudah nggak apa sih kalau dalam bahasa 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 itunya melihat ini tapi matanya ke sana gitu loh Bunda. Apa sih namanya nah, itu? Itu ya seperti apa Bunda? kalau kalau, melihat itu Ya. kan berarti dia menangkap pantulan Mm. dari Oke, cahaya, membentuk oke, benda, dan kemudian oke, itu ditangkap oleh lensa mata, oke. dikirim oleh sistem sarafnya untuk diterima oleh otak, lalu, Oke, oleh otak diproses. Nah, kalau yang tadi disebutkan, satu, jika kedua bola mata itu tidak bekerja sama secara koordinatif simultan baik, maka gambaran pantulannya itu tidak akan jatuh pada fokus yang sama. Itu akan membentuk 2 bayangan. Eee, kita kalau kalau matanya tadi didekatkan kan itu bayangan yang langsung kita ini. lihat itu Ya, heeh, jadi blur gitu ya. Jadi ya. kadang-kadang semua jadi nampak ada tambahan gitu. Ada tambahan ya. Eee, ya, itu yang akan terjadi. Itu kalau si otot bola matanya. Tapi di sisi Hmm, lain yang hmm, tidak saya kembangkan pembahasannya di sini hmm. adalah pada Ya, lensa matanya. oke. Lensa mata itu juga punya, kondisi yang bisa tidak berada pada posisi yang optimal, sehingga Oke. mengganggu jatuhnya titik cahaya itu di bola mata bagian belakang, Oke. yang ditangkap pada ujung-ujung sarafnya untuk dikirim ke otak. Nah, itu kondisi yang lain lagi, itu hal yang berbeda lagi yang Oh, juga akan mengganggu penglihatan. Nah, pertanyaannya sebetulnya lebih tepat menjadi, apakah itu kondisi sesaat baru terjadi atau memang permanen sudah dimiliki? Kalau yang oke. permanen, itu berarti sudah beradaptasi. Mhm, Sama saja dengan, tadi melihat ada bayangan, ya selama semua benda dilihat dengan kondisi yang sama, mhm, maka dia sudah terbiasa dan mhm. otaknya akan melabel informasi yang didapat dengan caranya sendiri. Oke. Jadi itu sudah terjadi adaptasi. Mhm, Tapi mhm, kalau itu baru terjadi, belum pernah sebelumnya dan baru terjadi, itu akan mhm. mengganggu informasi di otak yang Informasi di sebelumnya. otak. Nah, Mhm, ini mulai nih, ada kegalauan
untuk menangkap ini informasi yang biasanya atau ini baru nih. Kalau ini baru, tapi statusnya sama, nah ini otak mesti berproses. Akibatnya, menimbulkan processing yang cukup panjang, memakan energi berlebih di otak, itu berdampak ke seluruh tubuh. Karena kemudian banyaknya energi yang dipakai untuk memproses hal tersebut, menyedot energi dari yang lainnya. Dan itu menimbulkan keletihan. Nah, respon orang jadi bisa macam-macam. Ada yang kemudian responnya kecantolnya ke emosi, ada yang responnya kecantolnya ke nyeri. Oke. Kalau emosi itu apa ya Bunda ya? Kok baru denger ya? Istilah emosi ya? Emosi. Emosi, aku dengernya emosi. Oh, lebih kepada arah emosi ya. Oke. Ya. Memang itu nonton TV ya, itu nonton TV. Ketika anak saya nih Bunda ya, dia bisa seharian itu ya main tablet gitu ya. Kemudian ketika sudah selesai, dia tuh seperti kelelahan, gitu. Kelelahan terus hampir kalau disuruh tuh udah malas, udah capek gitu. Iya, persis. Iya. Itu yang memang menjadi topik kita malam hari ini, supaya teman-teman, orang tua, pendidik itu memahami dulu. Nggak ada urusan kita mau negur, nggak ada urusan kita mau mengatasi. Paham dulu bahwa kondisi itu tuh terjadi karena keletihan terutama saat pada ototnya. Sehingga kita tahu bagaimana harus melakukan teknik untuk menolongnya dan bagaimana mengantisipasi serta mencegah kejadian yang sama. Oke. Kita gimana? Kita mau nampilkan pertanyaan dulu ya Bunda ya? Ini sudah banyak pertanyaan nih. Oke. Oh ya? Yuk Mas Roland yuk. Mungkin ada pertanyaan Mas Roland yang dari classmate. Mana Mas Roland nih? Halo. Ada pertanyaan. Sambil kita intip aja. Kita intip aja ya. Ini dari Muhammad dari Paditya. Ini classmate loyal nih. Halo Mas Darip, ya ini Bunda izin tanya, kalau misalkan anak yang matanya juling, apakah itu ada gangguan dari organ sensorik penglihatan anak? Apakah masih bisa dinormalkan atau penglihatannya juga terganggu atau tidak, Bunda? Gitu. Ya, karena mata adalah organ sensor, maka jika ada kondisi yang tidak reguler terjadi pada mata, maka ya itu disebut sebagai gangguan organ sensorik. Organ sensorik yang mana? Mata. Ya. Juling itu adalah sebuah kondisi di mana bola mata itu bagian hitam yang bertugas menerima cahaya itu tidak berada pada posisi kalau diistilahkan khusus itu 20-20, posisi yang sejajar, paralel, simetris untuk melihat. Tetapi dia cenderung memusat ke tengah garis tubuh, ya, ke tengah garis bertemu di garis hidung jadinya. Itu ada juga yang menjauh. Jadi ada yang mendekat, ada yang menjauh, ya. Keduanya itu bisa terjadi karena gangguan pada otot mata. Nah, jika itu sudah terjadi dari lahir dan sudah diupayakan untuk diberikan stimulus gerakan bola mata, namun belum terjadi perubahan, walaupun itu sudah selang pergerakan pertumbuhan bayi ya. Jadi otot-ototnya di daerah kepala wajah itu udah bertumbuh semua, berkembang semua, tapi itu tidak berubah juga, maka berpotensi hal itu akan menetap. Tapi seperti saya bilang tadi, karena itu sudah dialami dari lahir, maka kalau ditanya anaknya ngelihatnya gimana? Yang dia lihat sih berbayang. Tapi dia sudah bisa menerima itu dan dia sudah bisa merekam di otaknya apa yang dia lihat itu sesuai dengan nama-nama, istilah-istilah yang dia tangkap. Ya. Jadi memang kalau jadi terbentuk ya. Memang sudah dari awal. Tapi kalau itu terbentuknya kemudian, jadi udah bilanglah umurnya sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, jadi dia udah terbiasa melihat
reguler, kemudian baru terjadi perubahan karena salah satu bola matanya itu ototnya melemah, biasanya tidak hanya otot bola mata, tapi juga otot kelopak mata, bahkan juga mungkin otot-otot wajah dan sudut bibir itu bisa melemah. Nah, jika itu terjadi, maka memang perlu penanganan khusus dari pihak medis. Ada beberapa kasus yang saya dengar dengan bantuan teknik akupunktur, baik itu akupunktur yang tusukan maupun Memang akupunktur elektrik ya, iya. itu membantu terutama di tingkat otot. Jadi juga bisa membantu ke otot mata, tapi harus dilakukan oleh tenaga ahli. Oke, itu Mas Dari. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Roland. Nah, ini Bu Rina Hakso. Ini dari Palangkaraya nih. Saya ini pamong belajar juga nih, Bu. Hakso. Luar biasa Bu Rina. Ini luar biasa nih. Sekali. Tanya Bu Ana, apa dengan sering melihat hal hijau alami, misal pohon-pohon, bisa mengembalikan relaksasi mata? Ya Bu. Hijau itu adalah warna netral pada kalau pengen belajar tentang ilmu cahaya antara pantulan-pantulan, disebutnya sebagai polarisme gelombang cahaya yang gitu-gitu deh ya. Hijau itu netral. Hijau itu netral. Jadi ya, makanya ada green screen gitu ya. Nah, itu paling gampang buat para ahli bidang fotografi ya. Juga di perfilman itu paling banyak dipakai ya. Jadi memang iya itu akan membantu, tetapi tidak hanya warna, Bu Rina, jarak juga. Jadi melihat yang hijau itu bukan pada jarak dekat. Kita cenderung memang kalau mau melihat yang hijau itu kan dedaunan yang dipilih ya sebagai bagian dari alam, dan itu biasanya kita ajak anak-anak tuh melihat yang jauh. Itu akan membantu merelaksasi tadi. Jadi dia merelaksasi di otot dan merelaksasi juga di lensa. Tapi biasanya memang kalau orang-orang di daerah itu justru memang matanya sehat-sehat ya Bunda. Itu mungkin karena memang melihat yang hijau-hijau gitu mungkin maksudnya Bu Rina gitu ya. Betul, dan bukan cuma itu Mas Habib, tetapi juga karena jumlah lampu listrik di daerah itu tidak sebanyak di kota-kota besar. Ya, kita mengalami gelap di kota itu langka loh. Keluar aja di jalanan malam hari, midnight, tetap aja terang. Tetap aja terang. Tapi kalau kita berangkat perjalanan aja misalnya, kalau kita nih ya, Mas Awi sekarang lagi di Jakarta nggak sih? Lagi di mana nih? Di Jakarta. Jakarta ya. Oke, Mas Roland nggak tahu tuh masih di Jakarta, udah di Jakarta lagi atau masih di Bandung? Perjalanan Jakarta Bandung aja misalnya gitu, atau tadi tuh ke tempat Bu Rina barangkali ya di Palangkaraya ya. Palangkaraya. Ya, saya pernah Palangkaraya tuh. Nah di sana tuh kita kalau dibilang malam gelap, ya kita menerima cahaya bintang. Jadi sedemikian kecilnya itu punya daya pantul yang dahsyat karena seputarannya gelap. Nah itu menjadi latihan tersendiri buat mata. Itu orang kota lebih banyak pakai kacamata makanya. Menyindir. Oh nggak sama-sama ya Bunda? Sama. Cuman saya plus. Oh iya. Saya juga kurang lebih kelas 1 SMA baru saya pakai kacamata itu. Oke. Mana ada lagi Mas Roland? Ini dari Mujiatun ya, Bu. Ibu Mujiatun. Oke, mau tanya dong Bunda Ana, kalau tidur apakah sebaiknya nggak pakai lampu atau gelap gulita? Dan kalau lampu dibiarkan tetap menyala atau terang, apakah ada pengaruh negatif bagi mata kita? Terima kasih. Itu, Bun. Bu Mujiatun keren. Oke. Ini justru yang menarik. Begini. Jadi mata ini dengan kelopak mata yang tipis itu, walaupun kita tutup mata ya, kelopak mata tuh tipis. Jadi kita masih punya sisa cahaya yang tembus. Cahaya yang diterima oleh mata itu akan dikirim ke otak pada satu area. Dan ada area khusus yang tugasnya itu menjadi seperti alarm, membangunkan atau menidurkan kita.
Mhm. Nah, kalau kita terpapar cahaya terus-menerus 24 jam, sebetulnya otak kita tuh nggak istirahat. Oh, Maka tidur jadi sering nggak lelap, ya betul atau betul. bangunnya capek, Oh gitu. atau ngimpinya kemana-mana. Jadi tidur itu sebaiknya gelap. Memang Oh, memang sangat dianjurkan kesehatan secara keseluruhan, bukan hanya untuk si mata. Bukan hanya untuk oh si begitu. mata. Malah untuk keseluruhan tubuh, untuk keseluruhan sistem yang lain di tubuh kita, untuk istirahat, itu memang sebaiknya tidur lampunya dimatikan. Supaya si mata Oke. tidak menerima cahaya lagi, dan Mhm. otak ini akan menerima sinyal, stop, istirahat. Jadi bener-bener full op Hmm, otaknya. hmm, Oh, hmm. kalau saya justru Karena nggak bisa. Nggak bisa Bunda, nggak bisa. kalau aku kalau misalnya lampu dimatiin tuh justru nggak bisa tidur. Itu apa Karena kelainan tidak. atau ya udah kebiasaan Bunda? Ya, itu perbedaan yang sudah menjadi kebiasaan. Oke. Tetapi kalau dilatih kembali Mhm, ya, mhm. diturunkan cahayanya sedikit-sedikit, Oke. oke? Nomor satu, cahayanya jangan dari atas, tapi dari Mmm, samping. Jadi nggak nembak langsung ke muka kita, mhm ya. mhm. Oke. Sampingnya pun kalau bisa Ya. Mhm. ditaruh di lantai. Jadi dia di Oke. bawah posisi kita. Kalau pakai tempat Mhm, tidur ya. Kalau mhm, ternyata banyak teman-teman kan kita suka gayanya gaya Jepang tuh tatami ya. Jadi nggak mhm. pakai kasur tinggi, Ya. kasurnya dekat dengan lantai. Maka Heeh. si lampu itu pakai kap, Oke. jadi nggak terang langsung. Itu yang pertama. Mhm, Habis itu latih lagi pakai lampu yang bisa dikurangi sedikit-sedikit cahayanya, atau oke. tambahkan penghalangnya. Makin hari Mhm, ditambah penghalangnya, sehingga makin lama mmm, makin redup. oke. Lama-lama kita akan terlatih untuk menangkap cahaya bahkan hanya dari bawah pintu atau dari atas celah jendela. Mhm mhm. Itu aja nanti lama-lama kita bilang terang. Jadi Oke. itu bisa dilatih. Nah, kalau Mas Mhm. Habib melatih, wah sekarang jadinya buat Mas Heeh. Habib. Kalau Ini Mas buat Habib temen melatih ya. itu Heeh, ya, oke lalu sudah berhasil dikurangi banyak cahayanya ya, sampai 90% dari sekarang, oke. kemudian menikmati si Mhm. cahaya yang sisa sedikit itu selama 3 bulan berturut-turut nggak stop, bandingkan Anda akan merasa jauh lebih segar, lebih fit, Oke lebih sehat dibanding sebelumnya. oke, langsung kita coba aja. Oh, kita janjian 3 bulan lagi ketemu ya Mas ya? Oh, boleh, siap. Oke oke. Gitu ya, Ibu Mujiatun ya? Jadi emang harusnya lampunya dimatikan gitu ya, biar Mhm, otaknya bener-bener mhm, istirahat. mhm, mhm. Selanjutnya pertanyaan dari classmate, dari Mbak Dewi, Mbak Dwi ya, Mbak Dwi Heni Subiastuti. Tanya ya Bun, gini baiknya dalam satu hari berapa menitkah normal anak boleh menatap HP? Dan apa efek ke depan buat anak-anak yang sudah ketergantungan dengan HP tadi? Ada murid saya yang bola matanya sampai merah bengkak. Wow. Ya, ya, betul. Jadi, ini, saya sangat berhati-hati menjawab ini Ya. karena, eee, kalau kita di HP lalu Mm-mm. dimanfaatkan untuk membaca Mm-mm. karena ada materi di situ, Mm-mm. ini lagi masa stay at home, belajar Ya. jarak jauh kan, Ya. nggak semuanya pakai laptop, ada yang memaksakan pakai HP soalnya. Mm-mm. Itu saran saya besarkan hurufnya. Mungkin jadi mesti sering di-scroll-scroll gitu ke atas ya, Mm-mm. tapi Mm-mm. sabar lakukanlah itu, daripada mempertahankan huruf yang kecil. Itu yang Mm-mm. pertama. Lalu kedua, kalau main HP-nya itu main game, Mm-mm. eee, permainan game itu akan makan waktu kira-kira antara 5 sampai 10 menit untuk satu set, ya. Setelah itu mau kalah kek, mau menang kek, mau berhasil, mau nggak berhasil, Mm-mm. pasti game itu akan, ada jeda sebelum Mm-mm. masuk ke set berikutnya lagi. Oke. Karena memang para programmer pasti membuatnya seperti itu gitu loh. Bukan Mm. bukan nonstop ya, pasti ada jeda-jedanya. Nah, setiap kali Mm. ada jeda, itu usahakan untuk segera melihat sesuatu yang jauh.
Jadi berarti satu, posisi dari anak kalau memang kita mau memberikan kesempatan rekreasi melalui permainan yang ada di game, itu diimbangi dengan syarat satu, posisinya mesti duduk. Duduk supaya apa? Supaya segera sesudah apa yang dilakukannya itu jeda, matanya tuh ngelihat jauh. Ngelihat jauh lagi, nanti ngelihat dekat ya. Secara keseluruhan dalam satu hari sebaiknya kita itu berhadapan dengan perangkat yang mengeluarkan cahaya ini kurang lebih itu maksimal 25% dari waktunya kita. Jadi hanya seperempat. Berarti kalau 12 jam itu udah 6 jam. 6 jam tuh bagi pekerja yang hasilnya memang satu matanya jadi kering. Itu udah maksimal banget tuh. Itu pasti udah lebih sekali. Idealnya hanya sekitar 10%. Jadi kita masih berinteraksi dengan hal lain dibandingkan hanya dengan screen kita. Di kondisi modern sekarang itu kita bahkan menulis, kalau udah punya tablet tuh ya, kita nulis segala pekerjaan kan kita pindah ke sana. Cuman teknologinya berjuang juga dengan berbagai penelitian mengimbangi. Jadi pakai berbagai model supaya dia nggak memberikan cahaya yang berlebihan. Jadi kadang-kadang layarnya tuh bisa lebih gelap ya. Terus kan kita disuruh pakai lapisan dan macam-macam. Kalau saya yang udah tua-tua gini masih ngimbangin dengan nulis di buku juga. Gitu ya benar. Supaya mata juga nggak terlalu letih. Iya, biar mata nggak terlalu letih ya Bunda ya. Kalau misalnya nonton TV, katanya kalau misal menggunakan LED itu sebenarnya nggak masalah buat mata gitu ya Bunda. Itu menurut Bunda kayak apa ya? Yang LED ya, yang liquid, yang TV-TV LED itu loh Bunda. Iya, karena kan teknologinya mereduksi, mengurangi cahaya yang dipancarkan dengan gelombang cahaya yang dipancarkan direduksi dengan cara lapisan TV-nya itu kan LED itu liquid electron display ya. Jadi memang dia sudah meredam sampai di tingkat dia, tapi tetap aja dong. Tetap aja. Kita ya, betul. Jadi ya memang tetap harus diimbangi. Oke. Gitu ya, Mbak Dewi ya. Mana lagi nih? Ada lagi pertanyaan. Banyak banget loh Bunda nih. Gak apa-apa. Kita bacakan lagi dari Ibu Agustin Trisdiana. Bunda Ane, ada anak usia 4 tahun yang belum bisa lancar bicaranya. Mengunyah juga masih sulit untuk makan roti dan bola mata jika tidak fokus pada lawan bicaranya. Apa itu indikasi gangguan sensori? Gitu. Yep. Jadi kalau kita bilang bahwa dia tidak bisa tunggu, ini yang belum lancar kan bicaranya, ngunyahnya masih sulit. Nah, ini hubungannya sama bola mata itu dua hal yang beda ya. Berbeda kalau ya. Bola matanya nggak fokus pada yang bicara. Nah, mungkin itu areanya ya. Ya, untuk yang malam ini. Untuk malam ini. Tunggu, tapi apakah dia tidak fokus melihat ke orang yang dia ajak bicara itu semuanya? Atau hanya orang-orang tertentu? Berarti memang harus ada beberapa option dulu ya untuk bisa menentukan itu ya Bunda ya. Kalau dia ngobrol misalnya sama ibunya atau ayahnya atau orang yang dekat dengan dia itu masih tetap bisa sambil terus dia ngeliat gitu ya, itu berarti dia hanya nggak tertarik dengan orang yang diajak ngomong. Ada memang segelintir anak yang tidak bisa memberikan perhatian pada lawan bicara dengan cara menatap. Karena di otaknya itu kerjanya ada perbedaan yang kalau dia memperhatikan itu dia fokus dengan pendengarannya, justru matanya jadinya ngelihatnya ke tempat lain. Nah, ini bentuk perbedaan. Nah, apakah perbedaan itu masuk kategori gangguan? Mesti nanya. Mesti ada asesmen khusus tentang itu lebih, ya. Lebih fokus ya. Ya, tapi menurut saya kalau baru 4 tahun sih, coba dengan
berbagai stimulus. Jadi misalnya apakah dia memperhatikan, dia ingat kalau kita ngomong walaupun dia nggak lihat. Lalu misalnya ada perubahan suara, apakah dia menoleh? Terus kalau kita ngajak ngasih lihat, jadi kita kasih lihat, lihat nih, lihat nih. Sekarang coba nih. Lihat, kalau kamu nggak lihat, kamu nggak tahu mesti bikin apa. Misalnya gitu ya. Dan dia lihat juga. Ya enggak kali, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau masih Jadi masih memang terlalu dini ya. ya, masih terlalu dini untuk cepat-cepat ditentukan bahwa dia memang punya kategorinya gangguan. Oke, itu. Selanjutnya kita masih sekitar 10 menit lagi ya. Jadi berapa pertanyaan lagi nih Bunda? 2 pertanyaan. Oh, ada lagi nih. Dari Ananda Keris. Reni Marlina dari Pekalongan izin bertanya Bunda. Untuk melatih kefokusan pada anak usia dini, selain sensori visual, adakah dalam bentuk sensori sentuhan? Ada kiat-kiatnya kah? Terima kasih Bunda. Ya, tentu ada. Kita akan bicara soal sentuhan di pertemuan kita yang ke 2 minggu, 3 minggu dari sekarang. 3 minggu lagi. Jadi dari mana-mana 3 minggu yang lagi ke-1, jawabnya. ini kedua, nanti yang ketiga. Jadi jawabannya 3 minggu lagi. Makanya Tapi kan kita artinya kita mau bilang bahwa ada. Ya, jadi keseluruhan sensori itu memang perlu mendapatkan stimulus secara berimbang. Kita memfokuskan mengupas satu demi satu selama 5 minggu. Jadi 5 kali berturut-turut nih, kita akan mengupas sensori-sensori ini. Jadi buat classmates, boleh menunggu supaya kita bisa menyentuh satu demi satu. Dan dengan waktu yang sisa-sisa sedikit, tinggal berapa menit kata Mas Habib tadi? 10 menit. Masih enggak, udah tinggal 7 menit lagi. Tuh. Sebaiknya saya masuk dulu ke tipsnya kalau gitu ya, Mas Habib ya. Oke. Sekarang untuk visual. mungkin kita udahin lah ya. Kita sudahi dulu ya berarti ya pertanyaan ya Bunda. Yang ngobrol ya. Yang ngobrolnya kita sudahi dulu ya. Kebetulan tadi pertanyaannya nggak masuk ke tipsnya. Jadi berarti kita sudahi dulu. Tipsnya gimana Bunda? Untuk visual. Bukan hanya penglihatan yang kita utamakan. Jadi bukan hanya pertanyaan, kamu bisa lihat enggak? Bukan hanya itu. Tetapi tolong kita cukup peka mengobservasi gerakan bola mata. Kita cukup peka untuk melihat kelopak mata yang berkedip pada anak-anak kita. Kemudian perhatikan jika dia sedang melihat sesuatu yang jauh, kemudian dekat. Panggil. Ajak anak kita untuk melihat sesuatu yang kita tunjuk. Semua itu akan memberikan kepada kita informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stimulusnya. Untuk stimulusnya, teman-teman, buat yang suka melakukan aktivitas brain gym, itu ada gerakan yang disebut dengan lazy 8, 8 tidur. Ya, jadi jari jempol kita letakkan di depan wajah kita, lalu mata kita itu melihat ke kuku jari jempol. Lalu si tangan ini digerakkan membentuk angka 8 tidur, ya. Tapi dilakukan dengan seluruh ruang gerak yang bisa dilakukan oleh tangan itu, ya. Diikuti oleh si bola mata bergerak. Sehingga bola mata ini akan berputar melingkar-lingkar mengikuti. Gerakan lain yang bisa dilakukan juga apa? Masih dengan kuku jari itu sepanjang rentang tangan, naik ke atas dan ke bawah, ya. Kemudian ke kiri dan ke kanan. Kemudian lakukan putaran ke kanan, putaran ke kiri, ya. Dengan bantuan gerakan tadi, maka kita sedang melatih bola mata. Jangan lupa untuk menjaga cairan yang cukup. Karena tubuh kita ini sangat membutuhkan cairan, dan organ mata itu adalah kumpulan cairan, dan dia butuh untuk lensanya selalu dibasahi. Jadi buat teman-teman, kalau anak itu kelihatan matanya ada perubahan memerah sedikit ataupun banyak, ya, ada guratan merah di matanya, jika terlihat bahwa ada seperti warna yang berbeda pada bagian hitam mata, ada mirip bayangan putih tipis gitu.
itu Heeh. adalah hal-hal yang perlu segera kita sikapi. Oh, Jangan pernah membiarkan karena gangguan pada mata itu punya dampak yang bukan hanya di penglihatan, tapi juga baik, pada keseimbangan, rasa nyeri, sampai ke gangguan emosi. oke. Itu aja Bunda? Wah, gitu ya buat classmate, mungkin kita nggak bisa terlalu dini juga menjudge, anak itu ada kelainan atau apa gitu ya, memang butuh option-option Mhm. dan memang butuh dilatih ya, dilatih dengan Mhm. yang tadi Bunda sudah sebutkan gitu ya. Baik, Ya. Bunda, mungkin kita sudah akhiri pertemuan kita hari ini, tapi sebenarnya masih 5 menit lagi Mas Roland. Kasihan nih teman-teman banyak banget yang sudah ngasih Masih pertanyaan. Sorry ya, banget, ya. kita nanti lanjutkan aja di pertemuan berikutnya yang nanti mungkin bisa disambungkan nih karena yang sudah visual sudah, kemudian nanti selanjutnya minggu depan Betul, apa Bunda? pendengaran. Pendengaran. Nah, mungkin itu bisa Mhm. disatukan ketika pendengaran dan Ya. mata. Ya, itu deh. Jangan dikasih dulu bocorannya. Kita nanti Oh gitu. ketemu lagi. Kita makasih banyak kita buat Bunda. Mungkin tadi sudah mau closing statement lagi nggak Bunda ya? Kan tadi udah kasih tips ya. Nah, itu tipsnya. Oke, sekarang closing Tetapi, statement. Oke, eee, nggak ada salahnya dong karena seneng deh oke, kalau siap. disuruh berbagi ngobrol-ngobrol. Betul. Eee, Tadi buat anak-anak, kalau tadi Oke. buat anak-anak, Mhm. buat Heeh. saya yang, sekarang ini Mhm. juga sedang dalam kondisi yang kurang menyenangkan dengan Mhm. kesehatan terutama di mata juga. Oke. Teman-teman memang mengistirahatkan mata kita dan melindunginya. Itu, Mhm. perlu secara reguler dilakukan. Oke. Nggak ada gunanya menunggu dia letih dulu, sakit dulu, Mhm. Mhm. mengganggu dulu. Mhm. Kalau memang bisa dalam satu hari ambil waktu lakukan massage pada area di Oke. sekitaran mata, kening, dan wajah kita. Karena Oke. otot ini semua saling terhubung. Oke. Kedua, boleh dong kalau malam sebelum tidur dikompres dulu. Itu Oke. akan membantu. Merelaksasi. Membuat mata ini ototnya selalu berada dalam kondisi yang rileks, itu akan juga memberikan kesegaran dan bangun pagi yang lebih nyaman. Oh, Jadi buat yang dewasa nih kali yang ini, dewasa. karena seringkali masih tidur pegang gadget. Iya, bisa bangun tidur yang dicari gadget. Oke Bunda, Nggak seru mau banget ya. ketinggalan berita ya. Iya betul. Oh ada takut ada yang WA ya gitu ya. Iya, Oke, padahal nggak apa-apa juga. oke Bunda, mungkin Ya, karena waktu yang harus mengakhiri, terima kasih buat Bunda makasih Mas Gracia, Afif. kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman classmate yang sudah gabung, makasih banyak atas partisipasinya ya, udah standby 1 jam. Nggak berasa loh, udah tinggal 2 menit lagi ya Bunda ya. Baik, Makanya bener eh, kata kelas bersama, ngobrol asik Heeh, katanya. ngobrol asik gitu. Soalnya tadi kalau kita Makasih ngobrol Mas aja Habib. oke, sip. Makasih Bunda Sampai Gracia. ketemu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita malam ini ya. Seru banget itu. Kalau misalnya sudah ngobrol nih, wah aku nggak bisa nyetopin. Baik, jangan lupa terus simak kelas bersama di YouTube channel ya. Di YouTube channel @kelas bersama kita gitu ya. Jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya di YouTube untuk mengingat ya, untuk sebagai pengingat ya ada obrolan-obrolan diskusi-diskusi terbaru ya. Jadi teman-teman bisa update gitu ya. Kemudian ada IG-nya dari Vigor Action tadi yang sudah selama kita ngobrol ya, nih Vigor Action ya. Buat mungkin mau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya sama Bunda, nah itu bisa ke situ. Oke, selanjutnya sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Eh, saya Habib Prasetyo, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Buat teman-teman semua classmate, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.